Haleluya, puji Tuhan. Shalom semua jemaat yang diberkati Tuhan, khususnya jemaat GBI Bahasa Bantar Sandi Mentarikot, Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara berada saat ini. Selamat pagi buat kita semuanya hari ini. Apa kabar saudaraku? Saya percaya kabar kita semuanya ada dalam keadaan baik, amin. Nah, selamat bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat anugerah belas kasihan-Mu, kasih karunia melimpah atas hidup kami. Pagi hari ini Kau bangunkan kami dengan tubuh yang segar, sehat, tidak kurang apapun. Tuhan, sebelum kami lakukan aktivitas kami, pagi hari ini Tuhan, kami mau dibekali oleh firman-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu, bicara kepada kami oleh firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah sumber kehidupan kami, sumber kekuatan, sukacita, pengharapan, dan sejahtera kami. Kami butuh firman-Mu lebih daripada segala-galanya. Kami cinta firman-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah, urapi kami semua, berkati kami semua oleh firman-Mu. Biarlah dengan firman-Mu iman kami semakin hari semakin diteguhkan di dalam Kau. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi hamba, pakai hamba menjadi salam berkat-Mu pagi hari ini. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Semangat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi buat kita semuanya. Salam sehat buat kita semuanya, amin. Saya percaya saudara yang mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, adalah orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Oke, tidak lama-lama, mari pagi hari ini kita mau sharing firman Tuhan, yaitu tentang takut akan Tuhan. Nah, kata takut akan Tuhan ini sudah selalu kita dengar, bahkan mungkin kita sering bicarakan satu dengan yang lain. Nah, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Dan apa yang dikatakan firman Tuhan soal takut akan Tuhan? Kita percaya takut akan Tuhan itu bukan seperti kita takut, ada gempa bumi gitu misalkan kan. Oh, ada misalkan bencana, bukan takut seperti itu. Nah, yang saya pahami, yang saya pelajari, takut akan Tuhan itu adalah berbentuk kasih gitu ya. Orang yang takut akan Tuhan artinya dia mengasihi Tuhan, dia mencintai Tuhan, saudara. Nah, kita mau melihat firman Tuhan. Siapa sih orang yang takut akan Tuhan? Apa sih menurut kata firman Tuhan tentang takut akan Tuhan? Saya mau membuka kita semuanya. Mari kita buka kitab Mazmur 100 pasal yang 100 ke-12. Mazmur 100 ke-12 ayat 1 sampai 3. Saudara boleh buka Alkitab saudara dan saudara boleh mengikutinya dalam hati saudara waktu saya membacakannya. Mazmur pasal yang ke-112 dikatakan di sini dari judulnya di atas, bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Apa yang terjadi? Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, amin. Kebajikannya tetap untuk selamanya, amin. Demikian firman Tuhan yang singkat. Saudaraku, dikatakan di kitab Mazmur ini saudara, bahwa bahagia orang benar. Nah, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benar. Orang yang benar hidupnya itu adalah orang yang takut akan Tuhan ya. Orang yang benar hatinya, pikirannya, bicaranya, tingkah lakunya, cara kerjanya, cara pacarannya, cara menikahnya. Nah, itulah orang yang benar. Nah, Tuhan berkata berbahagialah orang yang benar. Siapa sih ini orang yang benar? Orang yang benar di sini adalah orang yang takut akan Tuhan. Siapa itu orang yang takut akan Tuhan? Adalah orang yang mencintai kebenaran, orang yang suka melakukan hal-hal yang benar, membicarakan perkara-perkara yang benar, memikirkan perkara-perkara yang benar. Benar di sini maksudnya benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan, tidak keluar dari koridor Tuhan, saudara. Nah, siapa itu orang yang takut akan Tuhan? Orang yang tingkah lakunya benar, amin. Pergaulannya, persahabatannya benar ya, tidak bertentangan dengan firman, tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Misalkan kita punya negara yang punya hukum. Nah, haleluya, berbahagialah, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Dari pertama aja orang yang takut akan Tuhan, Tuhan berjanji diberkati. Siapa yang takut akan Tuhan itu? Yang sangat suka kepada segala perintahnya.
Jadi orang yang takut Tuhan, orang yang benar itu cinta perintah Tuhan. Amin. Suka kebenaran firman Tuhan, mengasihi firman Tuhan, rindu firman Tuhan, haus lapar firman Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang ke gereja belum tentu takut akan Tuhan. Amin. Nah, tapi saya percaya orang yang takut Tuhan pasti beribadah ke gereja. Nah, bagaimana dengan keadaan situasi kita yang masa pandemi ini, Bu, gitu ya kan? Nah, begini, karena ini lagi ada si corona gitu ya. Jadi kita boleh lihat apakah hati kita, apakah pribadi kita orang yang takut akan Tuhan. Nah, mungkin kita nggak ke gereja karena situasi sekarang ini. Tapi pandemi corona ini, situasi sulit apapun, tidak membuat kita berhenti mengasihi Tuhan, tidak membuat kita berhenti melayani Tuhan. Karena pelayanan itu, mengasihi Tuhan, nggak harus di gereja. Kalau saat ini kita ada karena pandemi, ada situasi sulit sehingga tidak bisa ke gereja, di rumah kita masing-masing, di hostel kita masing-masing, di kamar kita masing-masing, kita akan menunjukkan kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan, bahkan kepada kuasa gelap, bahwa kita akan menunjukkan bahwa kita orang yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan tahu kita ini orang yang takut akan Tuhan. Setan pun tahu, saudara. Walaupun setan kita nggak bisa lihat, sebenarnya dia tahu siapa di antara kita anak-anak Tuhan yang memiliki roh takut akan Tuhan. Ada banyak janji-janji Tuhan yang hebat luar biasa kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, kalau kita memiliki hati mengasihi Tuhan, di rumah kita, di hostel kita akan tetap setia berdoa, setia memuji menyembah Tuhan, setia membaca merenungkan firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah setia berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka kita juga akan diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan untuk mempraktekkan apa yang kita percayai, apa yang kita baca dan renungkan dan kita ketahui, yang kita terima dari kebenaran firman Tuhan. Inilah orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benar hidupnya. Nah, orang-orang itu tidak bisa diberhentikan oleh situasi dan kondisi apapun. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu memiliki sukacita. Walaupun situasi sulit, keadaan tidak seperti yang diinginkan, dia akan memiliki damai sejahtera, dia akan memiliki sukacita, dan dia tidak akan terpengaruh atau dipengaruhi oleh hal-hal dunia ini. Dan dia tidak akan terseret dengan situasi dan kondisi. Dia tidak akan terbawa arus dengan keadaan-keadaan dunia ini, pastinya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, dia akan konsisten, saudara. Dia akan aktif dan efektif di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Ini orang yang takut akan Tuhan. Apalagi yang dikatakannya selain daripada dikatakan tadi, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Apalagi yang sangat suka kepada segala perintah. Kenapa orang yang takut akan Tuhan itu diberikan Tuhan kebahagiaan, kesukacitaan, saudara? Karena dia suka perintah Tuhan, sangat suka, sangat cinta. Oleh karena itu sangat tidak rugi, bahkan sangat beruntung kalau kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, memiliki roh takut akan Tuhan, memiliki kesukaan, kecintaan akan perintah Tuhan, akan firman Allah, aturan-aturan Tuhan, saudara. Ada banyak orang Kristen mungkin mengaku takut Tuhan. Dari mana sih kita tahu? Dari mana saudara tahu? Dari mana kita tahu kalau kita ini memiliki roh takut akan Tuhan? Bukan dari apa kata orang, bukan dari hasil pelayanan kita, walaupun pelayanan itu penting, tapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Dari hubungan kita dari hari ke hari dengan Tuhan, dari perenungan firman Tuhan dari hari ke hari. Apakah kita di saat-saat sekarang ini, hari-hari ini, masih cinta firman-Nya, masih bergairah menyembah Tuhan, masih bersemangat mendengar tentang Tuhan, masih bersemangat membuka Alkitab kita dan membacanya, bahkan merenungkannya? Kalau tidak, saudara pikirkan sendiri. Orang yang memiliki roh takut akan Tuhan, mau situasi kondisi apapun, termasuk pandemi corona, dia tidak akan lemah. Dia akan tetap semangat mengasihi Tuhan. Mau di gereja, mau di rumah, dia akan semangat memberitakan kebenaran kasih Tuhan. Dia akan terus bergairah berbicara tentang Tuhan, memikirkan tentang perintah-perintah Tuhan, membaca Alkitab, memuji menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Apa yang akan terjadi? Ayat 2 dikatakan begini, anak cucunya akan perkasa di bumi.
Orang yang takut akan Tuhan itu keturunannya perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati, diulangi lagi saudara. Anak cucunya perkasa, keturunannya perkasa. Perkasa di sini bukan seperti ini ya. Saya percaya perkasa di sini kuat, tangguh, saudara. Anak cucunya, keturunannya akan menjadi orang-orang yang hebat di bumi. Hebatnya itu bukan hebat karena yang lain. Hebatnya itu dia akan menjadi saksi Tuhan. Dia akan menjadi terang Tuhan, menjadi berkat. Menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Keturunannya akan mencintai Tuhan. Itu yang perkasa, itu yang hebat. Keturunannya mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, hari-hari ini ada banyak anak-anak, bukan anak-anak aja sih sebenarnya, tapi semakin hari Alkitab mencatat keadaan semakin sulit. Kalau kita mau lihat, sekarang ini beda sekali dengan zaman-zaman kita dulu gitu ya. Anak-anak pun sudah banyak yang udah gak betul hidupnya saudara. Ya, melawan kepada orang tua, tidak peduli kepada Tuhan, kepada ibadah, kata firman Tuhan. Tapi Alkitab mencatat, kita masih berkata, anak cucunya akan perkasa di bumi. Artinya menjadi orang-orang yang hebat dalam Tuhan, orang-orang yang kuat dalam Tuhan, orang-orang yang menjadi teladan, menjadi berkat. Itu keturunan orang yang takut akan Tuhan. Dan angkatan orang benar akan diberkati. Angkatan orang yang takut akan Tuhan akan diberkati. Tuhan tidak pernah membuat satu perjanjian dan tidak disertai dengan berkat saudara. Semua yang dia buat perjanjian Tuhan, semuanya ada upahnya saudara ya. Kalau kita melakukan hal yang benar, upahnya berkat, umur panjang, kesehatan, dan sejahtera, sukacita. Tapi yang tidak saudara. Ayat 3, nah Mazmur tadi 119 ayat 3 dikatakan begini, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Amin, haleluya. Bukankah itu yang dicari bangsa-bangsa? Bukankah itu yang dicari oleh gereja Tuhan juga saudara? Bukankah itu yang kita cari saudaraku? Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Amin. Saudara pasti rindu kan? Setiap manusia yang masih hidup pasti dia pengen harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Ini harta kekayaan ini bukan harta rohani maksudnya ini saudara. Harta jasmani, emas dan perak. Mari kita terus bergairah dalam Tuhan. Memiliki roh takut akan Tuhan. Situasi kondisi apapun, pastikan roh kita menyala dalam Tuhan. Roma bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa Tuhan bilang biarlah rohmu menyala-nyala? Karena hanya orang yang rohnya menyala yang sanggup melayani Tuhan. Orang kalau rohnya melempem gak mungkin melayani Tuhan. Tapi kalau orang rohnya menyala, dia bergairah, bersemangat, itu dia mampu melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja. Bangun pagi saudaraku. Jam berapa kita bangun pagi? Saya tahu semua kita punya waktu yang sama dan semuanya kita capek gitu ya, karena usaha pekerjaan kita masing-masing. Jam berapa kita bangun pagi seperti hari ini nih? Ibu sampaikan firman ini baru jam berapa? Karena jam 4 tadi kita sudah berdoa menyembah Tuhan, bukan mempromosikan ya saudara. Kenapa? Karena kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Nah, kalau soal berkatnya belum disampaikan seperti yang Tuhan janjikan, tugas kita, bagian kita kerjakan. Bagian Tuhan, biar Tuhan yang mengerjakan, dan dia tidak pernah lupa. Maka kita mencatat dia tidak akan melupakan, mengecewakan, apalagi meninggalkan kita. Amin. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Kebajikan, kemurahan Tuhan itu tetap bagi orang-orang, bagi saya dan saudara yang memiliki roh takut akan Tuhan, yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat siapa sih orang yang takut Tuhan ini. Walaupun tadi di awal saya sudah kasih tahu siapa sih orang yang takut akan Tuhan, yaitu yang mengasihi Tuhan, yang mencintai firman, yang merenungkan firman. Mari kita mau lihat siapa sih, apa saja yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Kita buka Amsal 16 ayat 6. Ada banyak ayatnya tentang takut akan Tuhan. Amsal 16 ayat 6 dikatakan begini. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Orang yang takut Tuhan itu, orang yang memiliki roh takut Tuhan itu, orang yang mengasihi, mencintai Tuhan itu, saudara, dia suka dan selalu menjauhi yang namanya kejahatan. Apa saja yang termasuk yang jahat, dia menjauh. Contoh, gosip, saudara. Gosip cuma satu boleh, menggosipkan Tuhan. So tahu, menggosip itu jahat di mata Tuhan. Makanya di Mazmur pasal 1 dia bilang, janganlah kau duduk dengan seorang pencemooh di kumpulan pencemooh. Apa saja saudara, tidak mengampuni, sudah dosa.
Alkitab bilang kalau kau tahu melakukan hal yang baik dan kau tidak melakukannya, sudah dosa, saudara. Menjauhi kejahatan, itulah orang yang memiliki roh takut akan Tuhan, dia akan selalu menjauhi kejahatan. Kalau dia tahu di situ ada sebuah kejahatan, itu apa, Bu? Bukan hanya berzina, berselingkuh, membunuh, bukan itu. Orang yang tidak memiliki roh takut akan Tuhan pun tahu, saudara. Apa itu menjauhi kejahatan? Segala sesuatu yang kita sadari, yang kita ketahui bertentangan dengan firman, tidak menyukakan hati Tuhan, itu jahat. Apalagi sudah pemerintah pun sudah tidak suka dan tidak benar di mata pemerintah. Segala sesuatu yang kita tahu nih sesuai firman Tuhan, itu enggak menyukakan hati Tuhan, itu jahat di mata Tuhan. Karena cuma dua. Kalau Tuhan suka itu yang enggak jahat, kalau yang Tuhan enggak suka itu jahat di mata Tuhan. Nah, jadi orang yang takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Kalau dia tahu di sini ini, kalau saya ke sini ini Tuhan enggak suka, dia enggak buat. Kalau saya lakukan ini Tuhan enggak suka, dia enggak akan buat. Dia akan menjauh. Maka makin hari dia akan makin dikuduskan, makin hari dia akan makin terikat dengan Tuhan, makin hari dia akan makin bersatu dengan Tuhan. Yang seterusnya, siapa saja, apa saja yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Amsal 8 ayat 13. Kita ke depan. Amsal 8 ayat 13 dibilang begini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, orang yang memiliki roh takut akan Tuhan, yaitu benci kejahatan. Apa itu yang jahat? Kebencian, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Mulut yang penuh dengan dusta, mulut yang berbelit-belit, saudara. Itu sebuah kejahatan di mata Tuhan. Sombong. Siapa itu yang sombong? Apakah orang yang menunjukkan hartanya? Ya mungkin gitu ya kan. Tapi kalau menurut saya, orang yang sombong bukan hanya orang yang menunjukkan harta bendanya, bajunya cantik, sepatunya cantik, tasnya cantik, wajahnya cantik, bukan. Rumahnya cantik, mobilnya mewah. Kalau menurut saya, kalau yang itu semua orang juga sudah tahu. Yang menurut firman Tuhan, orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau tahu dengan Sang Penciptanya. Orang yang congkak, orang yang sombong itu adalah orang yang tidak peduli dengan perintah Tuhan. Orang yang tidak mau tahu dengan kebenaran Tuhan. Orang yang tidak mau tahu dengan ibadah. Orang yang tidak mau tahu dengan kebenaran firman Tuhan, itulah orang yang sombong. Kenapa dikatakan dia sombong? Karena dia merasa dia bisa hidup tanpa Tuhan, sehingga dia tidak mencari Tuhan. Dia merasa dia bisa menjalani hidupnya ke depan. Dia merasa apa yang dia nikmati sekarang itu karena jerih lelahnya, karena kekuatannya, kemampuannya, kepintarannya. Sehingga dia tidak mau tahu dengan Tuhan, tidak mau tahu dengan perintah Tuhan, tidak mau tahu dengan doa, tidak mau tahu dengan perenungan firman Tuhan, tidak mau tahu dengan pembacaan firman Tuhan, tidak mau tahu dengan memuji menyembah Tuhan. Itulah orang sombong. Makanya Tuhan bilang ini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Dengar baik-baik. Orang kalau jauh dari Tuhan, biasanya orang kalau jauh dari Tuhan tidak mau tahu tentang firman, tidak mau tahu tentang ibadah, tidak mau tahu tentang berdoa, tidak mau tahu tentang memuji menyembah Tuhan, ngomongnya pasti sembarangan. Kebanyakannya, mungkin gak semuanya, tapi kebanyakannya, mayoritas saudara. Orang seperti itu pasti tidak bermasalah bergaul dengan siapa, berbicara apa, berpikir apa, semuanya buat dia oke-oke saja. Makanya Tuhan bilang, aku benci kepada kesombongan. Tidak mau tahu dengan perintah Tuhan. Apalagi saudara, sedikit lagi, Amsal 9 ayat 10. Itulah orang yang tidak takut Tuhan. Makanya orang yang takut Tuhan, Tuhan janji tadi diberkati. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak memiliki roh takut akan Tuhan. Kalau kita melihat Amsal pasal 1 ya saudara, kita mau lihat ya, Amsal pasal 1 dikatakan begini, ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita tidak memiliki roh takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah mengerti dan tahu apapun tentang Tuhan. Tapi waktu kita mulai memiliki roh takut akan Tuhan, maka kita akan mulai mencari Tuhan.
kita akan mulai membaca firman-Nya, merenungkan kebenaran firman-Nya, maka kita akan mulai mengetahui banyak hal tentang Tuhan, tentang kehidupan ini, bahkan tentang yang akan datang. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Ayat yang terakhir saudara, kita buka Amsal 22. Amsal yang ke-22 dikatakan begini. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Upah orang yang takut akan Tuhan, rendah hati itu orang yang takut Tuhan, saudara. Orang yang takut Tuhan pasti rendah hati. Ganjaran atau upah kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kenapa kata dan? Rendah hati itu biasanya identik dengan takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan ya. Apa upah orang yang takut akan Tuhan? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bukan hanya kaya di bumi, bukan hanya dihormati dan terhormat, tetapi ada janji kehidupan di muka bumi ini dan kehidupan yang akan datang, itu kehidupan kekal bersama Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari saudaraku, mari memiliki roh takut akan Tuhan. Cintai Tuhan. Apapun situasi, kondisi kita saat ini, berdiri tegak di atas kebenaran firman Tuhan. Tetap konsentrasi, fokus kepada Tuhan, tetap terikat dengan Tuhan. Jangan mau digoyahkan dan digeser. Jangan mau menyimpang ke kanan ke kiri, apalagi mundur. Tapi tetaplah maju dalam Tuhan. Walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, kita bisa di rumah. Bangun hubungan kita dengan Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan untuk memuliakan, menyukakan hati Tuhan, kita kerjakan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan selalu, senantiasa dimanapun dia berada, entahkah orang lihat atau tidak, dia menjauhi yang namanya kejahatan. Apa yang dibenci Tuhan, apa yang Tuhan gak suka, dia akan jauhi, dia akan tinggalkan, dia akan tanggalkan semuanya. Dan dia akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Amin. Itu saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Doa saya, kiranya saudara semuanya yang mendengarkan diberkati, diubah dan dibari oleh Tuhan, dan diberkati dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang menyegarkan hati dan pikiran kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Mampukan kami untuk terus memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga apa yang menjadi, apa yang Kau janjikan dalam firman-Mu tergenapi dalam hidup kami. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, terlebih khusus yang ada di Bandar Sanwe, Kuala Lumpur, Malaysia Tuhan. Hamba-Mu terbatas tapi Roh Kudus tidak terbatas. Hamba berdoa kiranya roh takut akan Tuhan, hati yang mengasihi mencintai Tuhan, melekat bagi seluruh umat Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Turunlah anugerah berkat kasih karunia bagi kami semua, khususnya yang mendengar firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang diberkati pagi hari sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Itu saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Sekali lagi semangat pagi, selamat pagi buat kita semua. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.